kecukupan. Nah ini. Hidup cukup. Cukup bagaimana? Sederhana. Mau berangkat haji cukup piti. Itu nama cukup. Coba. Anak nyui sudah lain cukup piti. Cukup nama itu. Tak perlu berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih israf. Innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah. Allah paling tidak suka sifat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu menyebabkan sombong, menyebabkan iri hati, menyebabkan dengki. Maka hidup kita ketika sudah masuk tahun yang baru ini, perbaiki niat, kita mesti ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, kalaulah kita tahu doanya Nabi Muhammad, Nabi itu selalu minta doanya hidup dalam keadaan miskin. Ada cek doa Nabi. Mungkin doa kau tak angkat, mungkin di lidah kita membacanya. Apa doa Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahzurni ma'a zumratal masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di surga ya Allah bersama orang-orang miskin. Kira-kira Pak Bu, kok disuruh mengamalkan doa kok lain tak baca doa ke Pak Bu? Tak Ustaz, mohon maaf doa cik kau tak buat apa saja. Sedangkan meminta kayu, sindak lu kayu-kayu gini katanya. Kau meminta lu miskin. Lihat. Di dalam Islam itu Pak, miskin itu bukan kekurangan. Yang dimaksud kekurangan itu fakir, yang tidak punya apa-apa. Yang dimaksud Nabi miskin itu hidup cukup, enak. Tapi mindset kita, otak kita, kalaulah disebut miskin tuh naik darah. Orang miskin, Pak, kecil miskin, marah. Padahal miskin dalam konsep Islam tuh hidup berkecukupan, ridho terhadap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang ini gitu. Setengah jam. Sejam saya dah cukup. Pak Bu. Kalau lebih sejam bekola macam-macam gaya duduk jamaah. Tadi basilo, kini kalau meluruh le, kalau terakhir atulah mengoden ko ustaz tu, ala ustaz, malam ko jangan. Aku baru setengah jam. Pertama niat. Kalau sudah bagus niat kita, sudah bagus di hati, iman itu kan tasdiq bil qalbi. Yakin di hati. Yakin di hati inilah yang dimaksud dengan niat. Wal amilu wal qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amilu bil jawari. Kalau sudah niat kita bagus, baru kita mulai praktek actionnya dengan amal-amal soleh. Nah, di awal tahun baru ini, apalagi di bulan Muharram ini, sangat baik beramal soleh Pak Bu. Bulan Muharram ini merupakan salah satu daripada arba'atun hurum. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya inna iddatas syuhuri indallah fi kita isna asyrata syahran fi kitabillah yawman khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Hurum itu dari asal kata hurmatun. Hurmatun itu artinya terhormat. Bulan mulia selain bulan Ramadan. Ada 4. Apa bulannya ini? Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Bulan Muharram sekarang. Makanya di dalam seorang ulama, Imam Taufiqur Rahman Ar-Razi, dalam tafsirnya, tafsir Fathur Razi, apa di dalam itu dikatakannya maknal muharram, maknal haram. Apa yang dimaksud dengan kata-kata haram di situ? Innal ma'siyata fiha iqaban syadidan wa ta'atu fiha ajran katsira. Di bulan Muharram ini, kalau kita berbuat dosa, maka azabnya sangat pedih. Tapi kalau kita berbuat taat, maka pahalanya paling banyak tambahannya di bulan Muharram. Nah, ini kemuliaan 4 bulan hurum selain Ramadan. Maka Muharram ini salah satunya kita di awal masuk banyak-banyak berbuat amal soleh.
Kalaulah kita tidak mampu berbuat amal soleh Pak Bu, setidaknya jangan kotori kehormatan bulan Muharram ini dengan maksiat, dengan melecehkan ajaran Allah dan Rasulnya. Setidaknya kalau memang kita berbuat dikit, istiqomahkan yang dikit itu. Kalau kita bisanya sedikit, apa? Ada amalan paling kecil. Apa itu? Berbuat baik kepada keluarga, menanamkan kebahagiaan kepada orang lain, terutama keluarga. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, man wassa'a ahlahu fi yaumi Ashura, barang siapa yang membahagiakan keluarganya di hari Ashura, maka kata Nabi SAW, lam yazal fi sa'atin hatta sanah, maka Allah akan selalu luaskan hidup dan rezekinya sampai 1 tahun ke depan. Lihat, hari Ashura itu kapan Pak? Hari ko tadi, hari ke-10. Ashura itu dari asal kata asyara. Ashura hari ke-10 Muharram. Ustaz, data lambe Ustaz. Belum, masih ada ke depan. Kalau niat kita baik, bisa dilaksanakan. Tanamkan kebaikan sebanyak mungkin. Tidak bisa kita sedekah dengan uang, sedekah dengan senyuman. Sedekah idkhalus surur, menanamkan kebahagiaan bagi orang lain, itu luar biasa pahalanya Pak Bu. Barangkali cuman senyum senyum di muka saudaranya, itu sudah luar biasa bahagianya, pahalanya luar biasa. Ada orang lagi sedih, orang lain dapat bantuan BLT, nyo nak dapat BLT, lagalau nyo. Manga tu, itulah. Lah nak bertahun-tahun lu corona tu nak ada mau dapat BLT kan. Datang dia, menasihati, menenangkan, tersenyum saudaranya, luar biasa. Allah dengan para malaikat memuji orang-orang seperti ini. Nabi katakan, antu'dilu bainal itsnain shadaqah. Kita mendamaikan dua orang bertengkar atau membuat bahagia orang yang sedang sedih, itu sedekah. Luar biasa banget. Membahagiakan. Makanya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ketika kita dekat dia sejuk, ketika kita dekat dia tenang. Ini sebaik-baik manusia. Nabi katakan, khiyaru ibadallah idza ru'u dzikirullah. Sebaik-baik hamba Allah itu kalau dilihat ingat Allah kita. Tapi seburuk-buruk manusia, wasiraru ibadallah al-masya'una bin namimah wal mufarriqu bainal ahibba. Seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang kemana-mana dia selalu adu domba. Kemana-mana, di mana dia nginjak, di situ orang berpisah tali persaudaraan. Menebar hoax, berita tidak-tidak, ikosa buruk-buruk manusia. Orang lah susah, curhat di inyo, alam membunuh diri orang duanya. Itulah hidup ambo kau susah. Oh itulah ang gitu. Tidak ada orang perhatiin kau ang kau lagi. Nak ada guna hidup dunia kau lagi. Sudah kecil orang tu. Iyo nak itulah. Sudahlah kita ini pemerintah sekarang kau lah kacau lah pemerintah lo disalahnya. Kacau. Akhirnya apa? Benci, pisah tali persaudaraan. Nah ini seburuk-buruk manusia. Tapi sebaik-baik manusia itu menenangkan. Kenal kita Luqman Hakim. Bapak kenal Luqmanul Hakim, Pak? Ibu kenal Luqmanul Hakim? Saya kenal. Untunglah tak ada yang ngecek kenal kan. Patang abang mengaji di Sungai Rumbai itu kok ditanya, kenal keceknya. Mantap tuh, mungkin keceknya Luqman Hakim tetanggonya mungkin kan. Luqmanul Hakim itu Pak, ada namanya tertulis di Quran. Surat Luqman. Lah ingat Pak Bu? Jangan-jangan tak tahu lu ada surah Luqman dalam Quran tu. Mungkin Ustaz tidak pernah muncul itu. Nah, berarti tidak pernah baca Quran. Antara tidak pernah baca Quran atau mungkin terlalu khusyuk sampai tidak tahu nama surat itu. Luqmanul Hakim, dia ini seorang hamba budak di zaman Bani Israel. Tapi Luqman ini orangnya soleh, alim. Setiap orang duduk dengan dia selalu tenang hatinya. Maka coba buka surah Luqman itu. Isi surah Luqman itu nasihat semuanya. Dari mulai ayat 12 itu Luqman nasihat kepada anaknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah
Ingatkah ketika Luqman katakan kepada anaknya, banyak bersyukur nak. Sesungguhnya bersyukur itu membuat hidup beruntung. Setelah itu Luqman berwasiat lagi, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, zalim paling besar. Lalu Luqman menasihati, wa wasainal insana biwalidayhi. Luqman ingatkan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ingat, kata Luqman, ibumu membawamu 2 tahun 9 bulan 10 hari dalam kandungan, 2 tahun disusui, susah. Ibu melahirkan tu susah, ke kanan susah, ke kiri susah, narungkuk apa lagi, takut pecah. Anak yang dipikir. Luqman nasihat kepada anak. Lihat Luqmanul Hakim. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran supaya kita seperti Luqman ini. Jadi orang baik, jadi orang yang bisa menenangkan. Ini action kita lagi. Di tahun yang baru ini, perbaikan kehidupan amal ibadah mesti kita tingkatkan. Kalaulah dulu mungkin kita masak untuk sendiri, sekarang mulailah kalau masak saling berbagi kepada orang lain. Nabi bahkan ajarkan, ini khusus untuk ibu yang sering masak. Kata Nabi, idza tabakhtum maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kamu masak, kata Nabi, banyak-banyakkan kuahnya. Apa hikmahnya Nabi suruh banyak kuah kalau masak, Bu? Karena ketika kita masak, kalau asap yang kita masak itu tercium sama tetangga kita, maka kita sudah kena hukum harus memberi mereka. Sudah sunnah muakkad kita memberinya. Setengah wajib kita ngasihnya. Nah itu. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tetangga itu 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, itu masih tetangga. Kok tercium tetangga itu bau asok, masa ibu apa namanya, kalio, gulai kalio, asoknya keluar angin. Tak ciumlah dek tetangga yang sebelah pun tak masaknya. Lo mak bana lau ibu sabaranggonya kan. Tak ciumnya, itulah jatuh hukum ke ibu, harus memberikan itu. Maka Nabi katakan, kalau ndak ada dagingnya, kasih kuahnya ndak masalah, asal sudah ada niat. Makanya Nabi suruh banyakkan kuah. Tapi jangan lo mendengar hadis kok tiap hari kuah-kuah sini banyaknya. Orang Indonesia kok bahaya pak kok. Ini mencari dalil tu Quran hadis, dicari yang paling mudah dia. Itu ini prakteknya. Ayo, enggak tuh. Betul juga ide ustaz tu kan. Banyakan kuah sajalah dia. Bapaknya membeli ayam 1 kilo. Bu, kita masak ayam 2 sajalah. Ya, kita berdua saya potong tu anak cik-cik dibagi. Cik tu dibagi-bagi. Sisanya banyakan kuahnya 1 periuk gadang. Kok tercium tetangga besok, kagian kuahnya saya. Kau ditanya tetangga, kami ko sayang dimasak hari kon. Besok pada tu juga kami ko lah kuahnya juga. Kecak tetangga, itu kuah ke kuah sayang, besok juga mau kuah ke kuah kan. Ini motivasi. Artinya apa? Ada niat untuk berbagi. Diganti. Mungkin besok tetangga ini, besoknya lagi seberangnya lagi. Tidak mesti 40 langsung kita kasih. Bangkrut juga sebanyak itu. Ini sedikit-sedikit, luar biasa. Tengok, Islam itu selalu memandang hablum minan nas. Di samping hablum minallah, hablum minan nas sangat diutamakan oleh Nabi. Kita Pak Bu, kalau baik hubungan kita kepada Allah, tapi hubungan kepada manusia kita jelek, maka timbangannya berat sebelah. Ada 3 kezaliman ini. Nabi katakan az-zulmu thalatha. Ada 3 bentuk kezaliman. Az-zulmu yaghfirullah. Ada kezaliman yang dimaafkan Allah. Wa-zulmu la yaghfirullah. Ada kezaliman yang tidak dimaafkan Allah. Yang ketiga, az-zulmu la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak ditinggalkan Allah sampai selesai urusannya. Apa kezaliman yang pertama yang dimaafkan Allah? Bainahu wa baina rabbih.
masalah dosa yang dia lakukan antara dirinya dengan Allah. Mungkin dia khilaf, mungkin dia lupa, dia cepat taubat, ini dimaafkan Allah. Ada zalim kedua yang tidak dimaafkan oleh Allah. Apa itu? Syirik. Bersekutu dengan Allah, menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim, dalam surah Luqman. Ini tidak akan dimaafkan Allah. Pacayo ke selain Allah. Ubeko lewat di batang godang tu, bunyian klakson 5 kali. Manga tu kok indak dibunyian tabali oto. Wiyo nak. Pacayo kepada yang model-model ko syirik. Oh lah ramai orang lewat situ. Tit 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 tit. Lumpah lewat mbak. La ilaha illallah. La takulonyo di makhluk. Syirik. Hati-hati. Iko kecil. Batu cincin amboko indak sembarangan ko. Ko ambu antakkan ke bumi ko. Bagatar niyo ko. Hati-hati ko. Jauh mengambil ko dari batu Fir'aun. Dari malu mencepek batu Fir'aun. Syirik. Ada kezaliman ketiga yang tidak ditinggalkan Allah sampai urusannya selesai. Apa ini? Az-zulmu bainal ibad li ba'dihim ba'dha. Urusan masalah antar satu sama lain sesama manusia. Ini Pak Bu. Kalau ada urusan kita sesama manusia belum selesai di dunia ini, Allah tidak akan mulai hisab kita sebelum urusan kita kelar. Tidak di dunia, di akhirat dituntut. Bahaya urusan sama manusia ni Pak Bu. Kalau sama Allah, Allah maha penyayang, maha pengasih. Kalau kepada manusia kok kepalanya sama hitam, hati tak ada yang tahu. Lebarannya salam tempel taruhnya. Mohon maaf lahir batin ya mulai dari nol. Ya ada salam tempel ke tadi kan. Yatinya orang kira mau maafkan, indak lah ya. Di akhirat dituntut. Banyak amal kita kata Allah tunggu. Ada orang yang minta pertanggungjawaban kepadamu. Kamu kenal dia? Kenal ya Allah. Katanya dulu kamu sering membuat fitnah dia. Betul? Betul ya Allah. Sudah minta maaf? Belum ya Allah. Tunggu kata Allah. Kamu dulu punya hutang sama dia. Betul? Betul ya Allah. Berapa? 500 rupiah ya Allah. Udah diganti? Belum? Tunggu. Barang biti 500 rupiah saya Pak. Nauzubillah. Makanya setiap jenazah mau wafat itu kan selalu berdiri ahlul warisnya. Apa kata ahlul warisnya? Barangkali daripada hadirin hadirat yang hadir di sini yang punya hutang piutang kepada jenazah almarhum atau almarhumah segera datang kepada ahlul waris. Kenapa? Mempersulit yang sudah meninggal. Supaya Pak, makanya Bu, Pak, Ibu kalau bapaknya sakit, cie ini tanya dulu, Pak, lagi punya hutang Pak ya. Mangalo awak ka mati kau nanya utang. Beko apalah mati tu payah lu mau nanya utang cie ya kan? Tanya betul. Jangan sembunyi-sembunyi, susah nanti tanggung jawabnya. Ini urusan sesama manusia. Makanya hati-hati. Ada kezaliman sesama manusia itu yang kita sadar, ada yang tidak sadar. Yang sadar mungkin kita bisa minta maaf. Ada namanya jariyatus su'. Keburukan yang sering mengalir tapi kita tidak sadar. Apa misalnya? Kezaliman yang membuat orang lain tidak tenang. Membunyinya musik gadang-gadang. Tang tung tang tung tang tung. Tetangga samping pakak telinga. Lu gadang mana orang? Mungkin menurut dia rumah-rumah saya, listrik-listrik saya, tip-tip saya yang rusak ya saya yang perbaiki. Apa hak dia? Hati-hati. Dalam usul fiqh Islam itu ada satu kaidah namanya. Apa kaidahnya? Hakul muslim mahdudun bihaqqi ghairiha. Hak satu muslim terbatas oleh muslim hak muslim lainnya. Hati-hati. Kita yang punya hak alat-alat awak, tapi orang lain juga punya hak ketenangan. Haknya orang lain itulah membuat hak kita terbatas. Boleh membunyikan musik gadang, tapi sesuai kadar. Lihat ketenangan orang lain. Sama zaman kini tu anak-anak muda zaman kini kok Pak Bu. Kok kita tahu ingat kan? Kenal pot Hondanya sah gadang-gadang. Lah diketik, dipaketekannya lagi suaranya. Setiap maka neng 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 katanya kan? Lah naik lo jantung amak-amak sampai ya Allah kata dia. Boyo matilah yang punya Honda kata. Kita lewat apalagi
Saya imam di Masjid Ikhwan Sungai Rumbai itu. Setiap imam di situ, ya Allah, apalagi waktu malam minggu, tidak ada tenang-tenangnya. Entah Honda sebesar-besar ngegas pula di depan masjid itu. Mungkin menurut dia tidak ganggu, orang tidak ada yang tersiksa. Padahal berapa banyak orang yang mungkin di hatinya menyumpahi dia, hatinya tidak ridho, mengalir dosanya. Itu yang terus nanti menggerogoti amal ibadah kita di yaumil akhir. Hati-hati Pak Bu. Makanya kita mesti mawas diri. Makanya Nabi selalu katakan, tuba, beruntung orang yang selalu mengevaluasi dirinya sendiri. Dia sibuk memperbaiki diri ketimbang memperbaiki orang lain. Ini luar biasa. Hidup yang paling bagus adalah sibuk memperbaiki hidup sendiri. Makanya dalam sebuah pepatah Imam Ali mengatakan, kun indallahi khairun nas, wa kun inda nafsika syarrun nas, wa kun innan nasi rajulan mitlan nas. Jadilah kamu di sisi Allah menjadi sebaik-baik manusia. Jadilah kamu bagi dirimu sendiri seburuk-buruk manusia. Dan jadilah kamu di mata orang lain seperti manusia yang lainnya. Apa maksud daripada Imam Ali? Kalau di sisi Allah, di mata Allah, kita harus jadi orang terbaik. Biar tidak dikenal orang di dunia, asal Allah kenal. Lihat Uwais Al-Qarni, tidak ada yang kenal di dunia, tapi seluruh penduduk langit memuji dia karena dia berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni, orang yang baik di mata Allah. Tapi untuk diri sendiri, jadilah kita seburuk-buruk orang. Artinya apa? Selalu melihat kekurangan diri sendiri. Jangan cepat puas dengan amal soleh sendiri. Baru puasa Asyura sehari lah merasa paling gadang, kaplingnya di surga. Puasa, ayo puasa lah. Asyura kok hari luar biasa. Kecek Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan saumu syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram, puasa Asyura. Nabi janjikan, ahtasibu ayyukaffira sanatal lati qablahu. Orang yang puasa Asyura ini, aku berharap, kata Nabi, diampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun akan datang. Itu ambo tu kecilnya. Yang merasa paling gadang lah ini. Nauzubillah. Dan di mata manusia, jadilah seperti manusia biasa. Maka kehidupan kita akan seimbang dan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya lah macam-macam poster duduk Bapak Ibu. Dekat kanan, dekat kiri kan. Lah mengolong-olong kepala waktu tu. Di hati, ya Allah, ala astagfirullah, ala astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sekelumit tentang pembahasan. Kita Pak Bu, kalau membahas tentang hijrah pun tak habis-habis. Bekolah sampai subuh lah kacau loh. Maka mudah-mudahan kata para ulama itu khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu sedikit tapi bermanfaat. Itu yang bagus. Daripada banyak-banyak melimpah, ndak ada masuk cialan. Itu yang kacau. Masuk ke musajid kosong, musala keluar kosong juga. Yang didangan musala entahlah kecil. Abu yang jelas orang galak-galak, abu galak-galak yo aja kan. Tu ai dibahas ustaz tidak tahu. Iko makoi terakhir mau kecian yang perlu kita perbaiki di tahun baru ini, niat, kemudian perbaiki amal soleh kita. Maka kalau kita tetap istiqomah dengan amal kita, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, itu semata-mata dari kekurangan saya sendiri, mohonlah dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang bisa diambil pelajarannya, itu semata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani wa iyyakum jami'an. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.